Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Hari ini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3, di mana saya akan mempraktekkan diri saya sebagai supervisor. Di sini saya meminta bantuan kepada salah satu rekan sejawat saya untuk bersedia disupervisi oleh saya. Ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi atau supervisi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baiklah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah pra-observasi. Saya melakukan observasi ini dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nuraini SPDGR. Beliau telah melaksanakan tugasnya atau amanahnya mengajar di SDIT As-Sakinah selama 6 tahun. Berikut adalah video pra-observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dika. Bagaimana kabar Ibu Evi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Dika sehat? Alhamdulillah saya sehat juga, Ibu. Ibu, saya boleh minta waktunya untuk saya supervisi? Insya Allah boleh, Bu. Alhamdulillah. Ibu Evi, terima kasih loh karena sudah meluangkan waktu untuk saya supervisi. Sama-sama, Ibu Dika. Nah, supervisi yang saya lakukan ini, Ibu, adalah dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Masya Allah. Nah, Ibu, tujuan saya di sini bukan menilai kinerja Ibu baik atau buruknya. Saya yakin Ibu ketika masuk proses pembelajaran, Ibu telah menyiapkan berbagai macam cara dan strategi yang baik untuk murid di dalam kelas. Nah, Ibu, tujuan saya mensupervisi Ibu adalah ingin melakukan pengembangan dan pemberdayaan kompetensi atau potensi yang Ibu miliki di kelas. Oke, terima kasih ya Ibu Dika sudah memilih saya sebagai guru yang Ibu supervisi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kompetensi dari kegiatan guru penggerak yang Ibu Dika ikuti. Sama-sama, Bu. Nah, sebelum melakukan observasi atau supervisi di kelas, saya melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya dengan Ibu. Oke, sip. Oke. Nah, Ibu, ketika saya supervisi nanti, Ibu akan mengajar di kelas berapa? Alhamdulillah, Bu, tahun ini di sekolah saya diamanahkan untuk mengajar kelas 4. Jadi nanti ketika Ibu supervisi, saya mengajar di kelas 4. Ibu perlu diketahui bahwa di sekolah saya kelas 4 itu ada 3 kelas. Ada 4 Gaza, ada 4 San'a, ada 4 Aleppo. Nah, saya akan mengajar di kelas 4 Gaza. Oke, wah, Masya Allah. Berarti nanti Ibu akan mengajar di kelas 4 Gaza ya, Bu? Iya, benar sekali. Baik, kira-kira materi apa yang akan nanti Ibu sampaikan? Insya Allah untuk materi saya akan menyampaikan materi konjungsi atau yang lebih kita kenal sebagai materi kata penghubung. Ini terdapat di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, Bu, berarti nanti ketika saya supervisi, Ibu akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kata konjungsi ya, Bu ya? Ya, Kata penghubung. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut apa, Bu? Tujuan saya tentunya supaya peserta didik mampu memahami dan mengerti tentang arti kata penghubung itu atau jenis-jenis kata penghubung. Itu yang paling utama, Bu, karena berkaitan langsung dengan materi yang saya ajarkan. Wah, sip, keren sekali, Bu. Nah, kira-kira ketika saya observasi nanti, area pengembangan mana yang ingin Ibu kembangkan? Untuk pengembangan, saya Bu, saya buka sedikit. Saya akan mengembangkan di bagian 4C. Titik fokus saya adalah komunikasi dan kolaborasi karena ini berkaitan langsung dengan model pembelajaran yang akan saya bawakan saat saya mengajar nanti. Model pembelajarannya adalah running detection. Oh, baik, Bu. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu tekankan adalah communication dan collaboration ya, Bu ya? Dan Bu, dengan model pembelajaran running detection. detection. Oke, baik, Bu. Nah, langkah atau strategi apa yang akan Ibu pakai pada saat saya supervisi nanti, Bu? Pembelajaran sendiri seperti biasa ya Ibu Dika, ada pendahuluan, ada inti dan ada penutup. Untuk pendahuluan sendiri saya mulai dengan salam, mengajak anak berdoa, ada juga ice breaking, kemudian menyanyikan lagu nasional sebagai salah satu bentuk
kebinekaan kita yang global sesuai dengan kurikulum Merdeka. Terus juga saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan inti di sini dimulai dengan saya menampilkan sebuah video kepada anak-anak tentang materi yang saya ajarkan. Setelah itu kami bertanya jawab. Nah, inilah ketika bertanya jawab saya membangun communication bersama anak-anak, berdiskusi bersama mereka tentang materi yang sedang saya ajarkan. Setelah bertanya jawab, maka kami akan lanjut dengan kegiatan modul pembelajaran running detection, di mana anak-anak saling berkomunikasi dan saling bekerja sama dalam membaca tulisan yang nanti saya akan tempel di dinding Bu Rika, seperti itu. Nah, setelah selesai mereka berdiskusi sesama mereka, lalu presentasi biasanya di depan sesuai dengan kelompok yang nanti akan saya bagikan. Untuk terakhirnya penutup seperti biasa ya Bu Rika, kita refleksi pembelajaran, mungkin ada latihan dan kemudian doa penutup dan kesimpulan bersama seperti itu. Wah, strategi yang Bu buat keren sekali ya Bu ya. Insya Allah. Dimana ada awal, inti, dan penutup. Nah, saya sangat tertarik Ibu. Tadi Ibu menyatakan bahwa akan ada kolaborasi dan komunikasi. Ibu akan menampilkan video pembelajaran, lalu Ibu akan menempel berbagai materi di dinding. Wah, keren sekali Ibu. Nah, dari rangkaian strategi yang Ibu sampaikan, langkah-langkah pembelajaran tadi, kira-kira masalah apa yang muncul Ibu? Biasanya masalah yang muncul itu berkaitan dengan anak-anak sendiri, karena di kelas Gaza ini anak yang saya ampu adalah anak yang dengan kemampuan belajarnya itu kinestetik dan linguistik. Maka pada saat pengelompokan itu akan memakan waktu yang lama, sama pengaturan meja kelas itu akan sangat memakan waktu yang lama karena anak-anak kelas saya ini sangat aktif. Saya jumpa masalah di situ. Wah, berarti Ibu sudah memahami anak-anak didik Ibu ya, kinestetik dan linguistik ya Ibu ya. Jadi permasalahannya adalah anak-anak itu terlalu aktif, jadi pada pengkondisian awal membutuhkan waktu yang lama. Nah, dari masalah yang telah Ibu sebutkan tadi, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Oke, dari masalah yang timbul tadi, strategi yang saya gunakan yang pertama itu adalah saya bersama anak-anak kembali berkomitmen terhadap kesepakatan kelas yang kami buat awal masuk kami di kelas 4, di mana anak-anak diminta untuk tertib saat pelajaran dimulai. Kemudian juga saya melakukan permainan. Ini fungsinya sebagai meningkatkan keinginan anak untuk belajar. Wah, jika masalah tersebut muncul, berarti Ibu sudah menyiapkan 2 strategi ya Bu ya. Yang pertama, mengingatkan komitmen awal pembelajaran yang sudah dibuat sebelum mulai pembelajaran kelas 4 dulu ya Bu ya. Dan yang kedua adalah menyelipkan permainan dalam proses pembelajaran. Wah, itu sangat menarik sekali Bu, dimana kita kan tidak boleh lupa mengenai kodrat anak ya Bu. Kodrat anak itu suka bermain. Wah, keren sekali. Saya jadi tidak sabar untuk melihat Ibu saat proses pembelajaran berlangsung nanti. Insya Allah. Baik Bu. Nah, dari rangkaian yang Ibu telah sampaikan tadi, tanggung jawab seperti apa yang akan Ibu siapkan? Oke, bentuk tanggung jawab saya mungkin ada 3 ya Ibu. Yang pertama itu saya berkomitmen agar proses pembelajaran ini lebih baik lagi ke depannya. Kemudian sebagai guru, insya Allah ingin meningkatkan lagi kemampuan diri untuk memanage kelas supaya lebih baik lagi, bisa terarah lagi dan teratur lagi. Dan terakhir pasti kita melakukan penilaian atau asesmen terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Observasi nanti saya di kelas Ibu, kita berdua dalam keadaan sehat. Jadi proses pembelajaran Ibu sampaikan nanti berjalan dengan baik dan anak-anak pun hadir semua, semangat dan cuaca pun mendukung. Baik Bu, terima kasih. Sekian praobservasi yang kita lakukan. Sama-sama Bu Rika.
kemarin kita kan sudah melakukan praobservasi, lalu kita melakukan observasi. Saya melihat Ibu mengajar di kelas. Nah, ini bagian terakhir dari proses aksi nyata saya di 2.3 Ibu, yaitu pasca observasi. Kemarin saya juga sudah melihat Ibu melakukan proses pembelajaran begitu sangat antusias ya Bu. Di sini saya melakukan praobservasi kita untuk merefleksikan ya Bu. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran yang kemarin? Oke, perasaan ya Bu. Perasaan saya yang pertama lega karena sudah menjalankan kewajiban saya untuk mengajar kelas. Kemudian bahagia karena saya termasuk salah satu orang yang ikut dalam proses pengajaran di kelas tersebut ya. Melihat bagaimana proses anak-anak dalam menjaga materi, anak-anak dalam belajar sambil bermain sesuai kode anak, yaitu bermain sambil belajar ya Bu ya. Kemudian juga mereka menerima materi yang saya ajarkan. Wah, alhamdulillah ya Bu. Jadi perasaan Ibu bahagia karena melihat anak juga antusias ya. Memang kalau kita dari gurunya ini kita harus bahagia dulu ketika mentransfer ilmu ke anak. Insya Allah anak tersebut akan antusias untuk menangkap ilmu yang dari kita ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Memang kemarin yang saya lihat anak-anak Ibu kinestetis semua yang Ibu katakan kemarin kan Bu. Ya, di situ saya lihat memang sangat aktif semuanya. Nah, apa yang sudah dilakukan dalam rangka indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian saya ada dua. Yang pertama ada menyebutkan penyimpanan kata penghubung dan mampu mengaitkan kata penghubung pada kalimat yang lengkap. Nah, pada saat indikator menyebutkan kata penghubung, anak-anak saya sudah mampu menyelesaikan hal tersebut. Itu dilihat dari kegiatan yang saya buat pada kegiatan lembar jawaban peserta didik. Mereka saya kasih lembar jawaban, kemudian mengisi jawaban tersebut. Alhamdulillah mereka mampu menyebutkan 5 kata penghubung yang sudah saya ajarkan sebelumnya pada materi video yang sudah saya ajarkan. Kemudian lewat kegiatan kemarin saya pakai model random detection kan Bu Rika. Nah, dari situ mereka berdiskusi, bekerja sama untuk mengaitkan atau menggunakan kata hubung yang tepat pada kalimat lengkap yang sudah saya tempelkan di masing-masing dalam seperti itu. Kemudian tentunya dalam proses pembelajaran itu kan tidak lupa ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang awalnya kita mulai dengan doa, menanyakan kabar, menanyakan anak yang tidak masuk, aksen ya Bu Rika ya. Kemudian pengamatan pelajar Pancasila kita menyanyikan lagu Halo Bandung. Terus saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran saya. Kemudian di inti ini kan yang saya putarkan video yang anak bermain dengan model pembelajaran random detection, kemudian ditutup dengan refleksi, kesimpulan, dan doa. Seperti itu. Iya Bu, Ibu melakukan proses pembelajaran dengan tuntutan yang sudah tersusun rapi di RTP ya Bu. Ada awalan, di mana awalan Ibu menanyakan kabar anak-anak, membaca doa bersama, menanyakan kehadiran. Lalu pada saat inti pembelajaran, Ibu pun melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Saya lihat kemarin ada video pembelajaran, lalu ada kertas yang ditempel di dinding, jadi anak-anak bisa langsung ke arah sana. Itu memang untuk anak yang kinestetis ya Bu ya. Sangat keren sekali Ibu. Dan yang di bagian penutup, Ibu melakukan refleksi bersama anak murid, mengambil kesimpulan dengan anak murid dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Kira-kira dari pembelajaran Ibu lakukan, ada tidak yang Ibu merasa masih kurang? Tentunya masih ya Bu Rika. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran panic detection, itu terjadi kekurangannya di anak sendiri. Mereka berteriak, sudah satu teriak, semua ikut berteriak. Jadi di situ saya sebagai guru kurang bisa memanage keadaan kelas. Jadi kekurangannya adalah Ibu kurang bisa manage karena suara anak yang begitu besar dibanding suara Ibu ya Bu. Nah, kira-kira tindak lanjut Ibu Evi apa? Nah, untuk solusi ya Bu Rika, tindak lanjutnya
insya Allah kedepannya sebagai seorang guru saya mau lebih memperbaiki diri di bagian model pembelajaran, seperti kalau kemarin pada saat kita proses supervisi pembelajaran saya menggunakan model problem detection. Mungkin kedepannya saya akan memakai model PJBL atau PBL sebagai model pembelajaran yang lebih kelas saya. Model PJBL itu seperti apa itu? Kalau PJBL itu model pembelajaran berbasis menghasilkan sebuah produk. Contohnya ketika kita belajar di SBDP tentang masakan, ya di situ mungkin nanti produk akhir dari anak-anak mereka menghasilkan sebuah resep makanan. Kemudian PBL ya Bu Ika ya, PBL ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan terlebih dahulu kepada anak-anak berbasis masalah tanpa kita beri materi, tanpa kita kasih clue terlebih dahulu anak-anak tersebut. Nah, jadi metodenya benar-benar anak yang aktif ya Bu ya. Oke, mungkin itu yang akan Ibu lakukan, di mana menggunakan model pembelajaran yang berbeda untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami. Nah, dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan kemarin, Ibu kesimpulan yang Ibu bisa dapatkan apa? Kesimpulan, sebagai seorang guru tentunya mau lebih baik lagi dalam proses pembelajaran, itu di bidang metodenya, modelnya, serta media dalam pembelajaran supaya anak lebih suka. Jadi apa ya, kita lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Wah, saya setuju sekali itu. Sebagai seorang guru memang kita harus memperbaiki diri dalam metode, model, dan media pembelajaran agar anak lebih tertarik ya dengan pembelajaran. Wah, tadi saya juga sudah dapat banyak ide nih dari Ibu, di mana Ibu ingin melakukan media pembelajaran yang berbeda kepada anak Ibu yang begitu aktif. Lalu Ibu juga ingin melakukan pengembangan diri juga. Saya sangat setuju sekali Ibu, dan saya sangat mengapresiasi Ibu. Nah Ibu, terima kasih loh atas waktunya karena telah membantu saya dalam proses pembuatan tugas aksi nyata saya ini. Semoga apa yang saya lakukan ini tertular kepada Ibu Evi untuk menjadi juga calon guru penggerak.